kegiatan pada hari ini. Laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan penanggulangan bencana Kabupaten Kuantan Sengingi dengan tema mewujudkan BPBD yang tangguh, teruji, dan profesional dalam bingkai kebersamaan. Kondisi ini sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pembinaan pembentukan satuan yang bergerak cepat ketika bencana datang. Secara eksisting Kuantan sendiri berada di hamparan banyak sungai, terbelah oleh satu sungai besar, Sungai Batang Kuantan, yang nama lain adalah Sungai Indragiri. Di sebelah hulu ada Sungai Sengingi. Di dalamnya banyak anak-anak sungai, ada ratusan anak-anak sungai yang memang rawan akan sebuah bencana. Sisi lain, ada beberapa kecamatan yang berada di sisi bukit, seperti Sengingi, daerah Pakalendaru dan sekitarnya itu, kemudian Kuantan Mudik, Pucuk Rantau, itu adalah posisi bukitnya sangat terjal dan mungkin saja terjadi hal-hal yang di luar akal pikiran sehat kita. Bencana itu datang secara tiba-tiba dan tidak bisa kita memprediksi secara secara tiba-tiba, namun ada kajian-kajiannya. Secara ilmu pengetahuan ada tanda-tanda yang bisa sebagai gejala awal sebuah bencana. Untuk itu, karena Kuantan sini berada pada sisi perbukitan dan sungai yang banyak, maka latihan satuan penggeraknya mesti terampil, bisa menguasai medan, mengetahui arus sungai, kemudian mesti bisa berenang. Nah, Kuantan ini sungai ini banjir. Jadi kalau ada anggota Kepades yang tidak bisa berenang, geser ke Satpol PP aja, tenggelam nanti. Ya Pak ya. Jadi kalau ada anggota BPBD Kuantan yang tak pandai berenang, itu harus diuji Pak. Jangan nanti mau nolong orang dia pula tenggelam kan. Kita mau penyelamatan, malah pasukan tenggelam di situ. Itu sejarah dunia nanti. Nah, ini mungkin dengan TNI Polri perlu dilakukan pelatihan rutin. Latihan rutin setiap bulannya membentuk fisik, ketahanan fisik, karena kerjanya 24 jam. Ada 2 penyelamatan dilakukan baru ini. Pertama di Cerenti, tenggelam juga ya, ada masyarakat tenggelam, kemudian di Beneng, alhamdulillah bisa kita dapatkan. Namun terlalu lama, 2 hari baru kita dapat ya. Coba dicari kalau ada alat deteksi atau detektor yang bisa mengetahui. Kalau kapal selam itu dicari Pak. Kalau ada pesawat jatuh, kan ada detektornya tuh, di mana posisinya itu. Ini kita ketahui juga paling tidak, karena sungainya banyak, mungkin kemungkinan korban di bidang itu mungkin saja terjadi. Oleh karenanya tentu seluruh pasukan atau satuan yang ada di BPBD ini harus betul-betul terampil menguasai protap yang sudah diatur oleh ketentuannya. Yang kedua adalah bagaimana caranya BPBD ini dicintai oleh masyarakat. Nah, ini yang saya inginkan. BPBD itu hadir di tengah masyarakat, disayangi masyarakat, disenangi masyarakat, sehingga dimanapun dia hadir,
masyarakat Kuantan ini senang kehadirannya. Tentu dimulai dengan perilaku, ada sopan santun, suka menolong, suka gaya senyumnya, dengan salamnya, dengan santunnya. Nah, peradaban ini dibentuk oleh kepala dinas agar ketika dia hadir di tengah-tengah masyarakat dan angker, mereka sebagai penolong, mereka itu sebagai obat keluarga yang kena musibah, mereka itu sebagai obat yang kena musibah. Bagaimana caranya mereka datang menyelamatkan, membantu, menenangkan keluarga yang kena musibah itu. Kalau dia tenggelam sungai, kalau ada semacam bencana tanah longsor juga sama. Nah, kecepatan alat-alat berat koordinasi dengan PU, sehingga nanti satu kesatuan ini jangan longsornya sore, ketimbun rumahnya sore, eskavator dengan pagi, Pak. Itu terlambat. Kadang-kadang kan sedang longgar dalam yang bisa mereka bisa sertakan. Untuk rumah-rumah yang kaki bukit, masih banyak di Kuansin, warga kita ini masih tinggal di kaki bukit. Biasanya pondok-pondok kebun itu, Pak. Kadang-kadang masih berani tinggal di bukit padahal kalau longsor. Oleh karenanya, bagaimana caranya peralatan ke depan BPBD ini dipikirkan dengan baik. Ya, kalau memerlukan sebuah alat berat tersendiri direncanakan secara baik, sehingga alat-alat penyelamatan baik alat berat dengan atau alat-alat lainnya yang dibutuhkan untuk kecepatan mobilisasi kendaraannya, ya, seperti mobil pasukan, mobil satuan, itu harus standby. Anggota ini di markasnya berapa orang, gantian. Jangan nanti bencana mencari orang kita. Jadi anggota itu harus ada di markas bagian setiap hari. Standby terus, karena itulah tugas pokok fungsi kita. Sama dengan damkar. Damkar ini kan semakin baik. Pantang pulang selalu padam kan. Sekarang datang selalu padam. Dan padam mati yuk, aku datang ya. Nah, ini nanti Pak Satpol PP di tambah lagi armadanya. Harus di semua kecamatan ada armada ke depan. Jadi kecepatan yang mestinya bisa selamat, rumahnya kan separuh bisa tolong. Ini yang kita tahu selama ini biasanya itu satu di Basra itu menangani 6 kecamatan, belum bisa jauh dari posisinya. Dan coba dipikirkan nanti dengan BPBD ini terpadu, ada sebuah aplikasi yang nyambung bersama, kita buat semacam aplikasi khusus. Begitu ada pelaporan itu semua, Pak, aplikasi, jadi tahu semua. Umpamanya ada bencana, langsung tahu BD, terkoneksi dengan Pol PP, terkoneksi dengan PNI, Pramuka, TNI Polri, bikin sebuah aplikasi pelaporan masyarakat. Begitu masuk tahu. Ini akan terbalik kan, laporan ke saya dulu, kalau saya kirim dia. Jadi kepala desa dia PLT Bupati, PLT jadi dia kadisnya. Kadis itu bukan orang, tapi jalan ternyata. Jadi mungkin disiasati cara-cara baru, buat sebuah inovasi baru, sehingga pencegahannya bisa kita lakukan sedini mungkin. Pencegahan sedini, penanggulangan secepat mungkin. Cegah sedini mungkin, kemudian penanggulangannya kalau ada bencana secepat mungkin, seminimal mungkin korban harta dan jiwa. Harapan saya itu satuan ini betul-betul menjadi andalan di Kuantan ini, yang pada waktunya platformnya itu bisa kita siapkan di masing-masing kantor kecamatan. Jadi mungkin kalau teknologinya baru, mungkin bisa kita cepat kan. Tapi kalau BPD jauh, kita baru 4 jam sampai ke sana, bukan mungkin samaan. Karena kalau anak-anak itu kalau masih 20-30 menit kita cepat, mungkin bisa bernapas ya, bisa kita selamatkan. Tapi yang 2 kemarin itu ketahuan itu sudah 5 jam. Yang mencari ini ketahuannya sudah setengah hari. Udah ketahuan. Jadi informasi seperti ini ada semacam pasukan satuan BPBD ini yang berkeliling kalau bisa pakai sepeda, ada sepeda kan?
di kampung-kampung main terus. Keamanan ada Pak Babin Kantipmas di desa. Yang mestinya teman-temannya sudah ke bawah. Ditambah aja sepedanya Pak, agak 5 per kecamatan diparkir ke kecamatan, mereka berpatroli. Mungkin 3 Pol PP, 2 BPBD. Kalau ada lagi dari damkar 1 orang. Mantau-mantau desa. Paling tidak kami tahu lokus kemiskinan. Nah, dipantau. Jadi kalau ada yang tepat sasaran beras raskin itu beras PKH itu dipantau, nggak dibantu oleh Pol PP dan teman-teman ini. Itu bencana kemiskinan namanya Pak, itu bencana gitu Pak. Jadi kita pastikan bahwa uang negara itu sampai kepada yang berhak. Untuk itu kiranya semua satuan yang ada itu diharapkan punya keterampilan yang cakap, punya stamina yang kuat, punya komitmen yang tangguh, dan loyalitas kepada bangsa dan negara. Hari ini bencana di mana-mana ya sudah terbaca di WA masing-masing di dunia maya, seperti itu kejadiannya. Kita harus siap siaga ketika negara memanggil, maka seluruh kekuatan itu harus siap untuk diberangkatkan. Dimanapun di tanah air, ya di konsep sudah lokus tupoksi kita. Ketika negara memanggil, membutuhkan untuk penanganan, maka semua satuan-satuan yang saya sampaikan tadi wajib mesti siap untuk sampai ke lokasi yang diinginkan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari semacam sosialisasi BPBD ini ke tengah-tengah masyarakat. Dan yang paling bagus itu Pak Kades, yang tadi itu ilustrasinya, dia berpakaian BPBD di kampung-kampung, jalan aja, nggak apa-apa. Jangan tahu ada api, kita padamkan, ada yang lagi buka kebun, kita lihat-lihat juga, diawasi. Yang sebentar lagi timnya kita buat, tim penertiban perizinan perkebunan dan pertambangan. Itu perintah undang-undang MD3, undang-undang Cipta Kerja kita, untuk menata ulang perkebunan rakyat kita yang belum ada izin, kita berikan izin. Yang di kawasan nanti kita berikan izin 1 tahun. Nah, peranan teman-teman BPBD memantau, karena dia buka kebun, rawan kebakaran, dia buka lahan, macam-macam ya. Kita lihat nanti bersama tim yang akan dibentuk, dan tentu yang paling terdepan adalah petugas-petugas yang sudah berikan tugas pokok dan fungsi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bencana di daerah ini. Saya kira itu, saya berharap sampai sore bisa tuntas acaranya. Jangan acaranya seremonial saja, mesti ada hasil, mesti ada rekomendasi yang dihasilkan dari acara hari ini. Acara hari ini diundang semua stakeholder, diundang semua kekuatan, merumuskan sebuah kebijakan yang nanti dituangkan dalam bentuk program. Ya, jadi kebijakannya apa, nanti programnya apa ke depan itu. Kebutuhannya konsumsinya apa, kebijakannya apa, programnya apa. Akhirnya hari ini tentu banyak saran nanti, saran dari teman-teman ini. Ya kalau perlunya perahu cepat ya perahu cepat untuk ke sungai ya. Kalau perlu nanti semacam perahu cepat untuk menuntaskan perairan ya perahu cepat. Sehingga nanti bisa dipakai untuk event Pacu Jalur. Kita buat juga seperti itu. Demikian yang saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan tadi menjadi perhatian kita semua. Dan mohon sekali lagi seluruh peserta memberikan masukan-masukan dan saran agar BPBD kita semakin kuat, semakin tangguh, semakin profesional, semakin hebat dan diakui di tanah air. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara apa ini? Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten Kota tahun 2022 yang ditaja oleh BPD Konstansi ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pembukaan.
kerjasama antar lembaga